Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi tentang gas mulia dan halogen. Peran masing-masing anggota dalam video materi ini antara lain Nadif Rasya sebagai Pak Nadif, Boboy Antonio sebagai murid, Afsi Syifa sebagai murid, David Julianto sebagai murid, Nabila Farah sebagai murid, dan Putri Rahmawati sebagai murid. Kami harap teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan materi yang kami jelaskan ya. Selamat menyaksikan. Gas mulia dan halogen merupakan unsur kimia yang sifatnya sangat bertolak belakang. Gas mulia dinamakan mulia karena seperti logam mulia, sukar sekali bereaksi, sementara halogen artinya adalah pembentukan garam. Halogen memiliki 6 bilangan oksidasi sehingga mudah sekali bereaksi dengan unsur lainnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Mengapa halogen dan gas mulia itu bertolak belakang, Pak? Alasan utama mengapa halogen dan gas mulia dianggap bertolak belakang, salah satunya reaktivitas. Halogen golongan 7A, halogen sangat reaktif karena hanya membutuhkan satu elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi elektron stabil atau oktet. Sedangkan gas mulia golongan 8A sangat tidak reaktif atau inert karena sudah memiliki konfigurasi elektron yang stabil atau oktet penuh, kecuali helium yang hanya punya 2 elektron tetapi tetap stabil. Gas mulia merupakan golongan 8A yang pertama kali ditemukan oleh Sir William Ramsay, yang merupakan golongan yang semua anggotanya adalah gas, kecuali uranium dan beberapa isotop radon. Gas mulia memiliki sifat fisik sebagai berikut: tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat monoatomik, bersifat nonpolar, titik leleh dan titik didih sangat rendah, mendekati 0 derajat Kelvin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sifat kimianya, adakah yang ingin bertanya? Saya, Pak. Apa beda polar dan nonpolar, Pak? Apakah ada yang dapat menjawab pertanyaan dari David? Saya, Pak. Perbedaan sifat nonpolar dan polar yang pertama dari bentuk molekulnya. Nonpolar simetris, sedangkan molekul polar asimetris. Terus, ikatan kimia polar dan nonpolar juga berbeda. Ikatan kovalen nonpolar terjadi ketika dua atom berbagi sepasang elektron secara merata. Sedangkan ikatan kovalen polar terjadi ketika sepasang elektron dibagi secara tidak merata. Wah, bagus sekali Afsi. Bagaimana David? Apakah sudah paham dengan penjelasan Afsi? Sudah, Pak. Kalau begitu, kita lanjutkan ke sifat kimia gas mulia. Gas mulia juga memiliki sifat kimia. Gas mulia umumnya memiliki reaktivitas yang rendah karena konfigurasi elektron terluarnya penuh. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena kulit elektron valensinya penuh. Gas mulia dapat ditemukan di alam semesta dan atmosfer bumi. Helium adalah unsur gas mulia yang paling melimpah di alam semesta, kecuali hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif seperti uranium dan thorium. Argon adalah gas mulia yang paling melimpah ketiga atau keempat di atmosfer bumi. Manfaat gas mulia, helium, selain digunakan untuk pengisi balon udara. Neon bisa digunakan untuk mengisi lampu neon. Radon, jenis unsur kimia ini bermanfaat bagi dunia kesehatan karena bisa digunakan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif. Halogen merupakan unsur golongan 7A yang sangat reaktif karena hanya membutuhkan satu elektron terluar untuk menjadi stabil.
atau sama seperti golongan 1A yang hanya perlu melepas satu elektron terluar. Halogen dapat ditemukan di alam dalam bentuk mineral dan garam anorganik, terutama di lautan. Halogen memiliki sifat fisik, di antaranya yang pertama non-logam, yang kedua konduktor panas dan listrik yang buruk, yang ketiga tumpul dan rapuh ketika padat, yang keempat titik leleh dan titik didih yang rendah, yang kelima bersifat non-polar. Sifat kimia, kereaktifan halogen dipengaruhi dari keelektronegatifannya. Semakin besar keelektronegatifannya, maka semakin reaktif unsurnya, sebab elektron semakin mudah ditarik. Semua halogen memiliki konfigurasi elektron, umumnya ns2, np5, yang memberi mereka 7 elektron valensi. Sebelum Bapak melanjutkan materi, adakah yang ingin bertanya? Saya, Pak. Kenapa halogen memiliki perbedaan wujud pada suhu kamar, Pak? Jenis-jenis halogen memiliki wujud yang berbeda pada suhu kamar, karena kekuatan gaya antar molekulnya yang berbeda. Semakin lemah gaya antar molekulnya, semakin rendah suhu di mana zat tersebut akan berubah dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Apakah sudah mengerti, Boboy? Sudah, terima kasih, Pak. Nah, mari kita lanjutkan ya. Halogen dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu reduksi, oksidasi, dan elektrolisis. Yang pertama reduksi. Contohnya, untuk membuat iodium, kalian dapat menambahkan NaHSO3 ke dalam larutan NaLO3. Yang kedua, oksidasi. Contohnya, untuk membuat klor, kalian dapat memanaskan campuran MnO2, NaCl, dan H2SO4 pekat. Yang ketiga, elektrolisis. Contohnya, untuk membuat klor, kalian dapat meneburkan NaCl menggunakan diafragma sehingga menghasilkan Cl2 pada anoda dan NaOH pada katoda. Halogen memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama memurnikan air. Klorin digunakan untuk memurnikan air. Yang kedua, zat warna. Bromin digunakan sebagai zat warna. Yang ketiga, insektisida. Halogen merupakan komponen penting dari semprotan insektisida. Bisa dilihat di sini ya anak-anak, ini merupakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Bagi yang punya mata pasti bisa melihat. Kamu ngerti nggak yang dijelasin Pak Nadif tadi? Oh, materi tadi ya? Aku sih lumayan ngerti. Bagian mana yang nggak kamu mengerti? Itu tentang sifat gas mulia. Sifat monoatomik itu apa ya? Sifat monoatomik adalah terdiri dari satu atom atau hanya memiliki satu atom dalam molekulnya. Kata monoatomik berasal dari gabungan kata mono dan atomik, yang berarti atom tunggal. Terus, contoh unsur monoatomik itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Udah ngerti belum, Put? Wah, sudah Boy. Terima kasih ya Boy. Iya, sama-sama, Put. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang gambar yang ada tertera pada layar. Gambar ini merupakan konfigurasi elektron pada gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia dapat kita gunakan untuk menyederhanakan konfigurasi elektron unsur lainnya. Konfigurasi elektron gas mulia masing-masing mempunyai elektron valensi helium 2, neon 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, dan radon 86. Apabila kita ingin mengingatnya dengan mudah, kita bisa menggunakan penyingkatan heboh negara Arab karena serangan ranjau.
Nah, untuk menambah pemahaman tentang materi yang telah kami paparkan, kami menampilkan contoh soal. Salah satunya yakni yang pertama, unsur golongan 7A disebut unsur golongan halogen karena A. Dapat bereaksi dengan larutan garam. B. Dapat langsung bereaksi dengan logam membentuk garam. C. Terbentuk dari penguraian garam. D. Jika dibiarkan di udara terbuka akan berubah menjadi garam. Atau E. Orang senang menyebut unsur-unsur ini sebagai unsur halogen. Nah, menurut teman-teman sekalian, manakah jawaban yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Dapat langsung bereaksi dengan logam membentuk garam. Nah, dapat kita ketahui bahwa golongan 7A adalah golongan yang membentuk senyawa garam yang sangat ionik. Hal ini dikarenakan golongan 7A sangat mudah bereaksi, di mana memudahkan ia bereaksi dengan logam sehingga membentuk senyawa garam. Nah, soal yang kedua. Sifat-sifat berikut yang bukan merupakan sifat gas mulia adalah A. Unsur-unsur yang paling stabil. B. Sukar melepas atau menangkap elektron. C. Terdapat di atmosfer dalam jumlah sedikit. D. Membeku hanya beberapa derajat di bawah titik didihnya. E. Semua gas mulia memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, menurut teman-teman sekalian, manakah jawaban yang paling benar? Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B. Sukar melepas atau menangkap elektron. Nah, dikarenakan gas mulia terdapat pada golongan 8A. Hal ini menyebabkan gas mulia memiliki elektron valensi berjumlah 8. Sehingga hal inilah yang menyebabkan gas mulia susah untuk melepas atau menangkap elektron. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tiba-tiba nggak ada suaranya.